Udah lama juga ya. Teman-teman The Guild House lagi pada sibuk apa di Medan? Teman-teman suku Keluang waktu kemarin kebakaran hutan di Riau. Februari kemarin kan sempat banjir tuh di Surabaya. Base camp Surabaya aman kan? Anak-anak Serum sama Sanggar Anak Akar sibuk nggak sih weekend ini? Nah, pas kalau gitu. Tentang generasi ya? Iya, jadi menurut kalian ada senioritas nggak sih? Karena Serum berasal dari satu kampus yang sama, dari UNJ, sebenarnya rasa senioritas sih ya ada, cuman dalam bentuk lebih respect aja sama angkatan yang lebih tua. Kalau menurutku sendiri kan aku masuk dari generasi yang muda. Kadang sih agak canggung ya berkomunikasi sama orang yang lebih tua, dan itu kan soalnya pengetahuan lebih banyak, jadi mau tanya apa itu agak grogi, dan itu yang membuat keterbatasan antara yang senior sama yang junior. Iya sih, kalau Serbu Kayu sendiri, kalau kita ngomongin di skena seni rupanya yang lebih luas lagi, pasti ada sih ya kayak rasa senioritas atau junioritas gitu-gitu ada. Tapi mungkin karena di Surabaya juga kulturnya budaya arek gitu, sebenarnya kalau ngomong budaya arek tuh nggak ada terata. Kalau dari bahasa tuh sama aja, nggak ada. Kalau Jawa kan ada tingkat bahasanya tuh lebih harus boso kalau yang tua dan sebagainya. Kalau di Surabaya tuh sebetulnya nggak ada. Dan kultur itu sebetulnya juga masuk ke kita. Mungkin karena latar belakangnya, dari latar belakang pendidikannya juga berbeda, terus juga minat untuk berkumpulnya juga mungkin ada perbedaan juga ya, yang seperti tadi dibilang. Itu yang bikin asik sih. Maksudnya kalau kita percaya gitu berbeda-beda tapi tetap beda juga. Menarik. Kira-kira ada yang tahu nggak sih gimana generasi muda saat ini terbentuk? Generasi muda tuh lebih ke culture-nya kali ya, culture-nya, kebiasaannya, karakternya gitu berbeda gitu. Jadi polanya juga sangat berbeda. Konon memang zaman yang cukup lebih dinamis yang sekarang gitu. Kalau dulu kan perubahan itu mungkin dia lebih lama gitu. Kalau sekarang kan dia sangat instan dan cepet banget gitu. Jadi itu mungkin yang kadang-kadang kalau jujur kalau dari kita aja sendiri gitu, dan tidak di dalam generasi itu gitu ya, tidak di generasi muda itu cukup kewalahan untuk mengejar sebenarnya. Cuma kewalahannya adalah apa-apa gitu cepet banget berubah gitu kan. Kita kan terbiasa tuh memang patternnya kita di generasinya kita tuh apa-apa itu kan kita riset dulu, terus kita buat pengamatan lagi, terus kita trial apa. Nah ketika proses itu masih berjalan, belum selesai, belum final, formula yang belum kita dapat, totonya udah berganti lagi. Ada yang mau nambahin Citra? Di Surabaya sendiri atau di sekitaran Jawa Timur ya, banyak generasi-generasi yang lebih muda tuh ya, mereka membuat pola-pola yang lebih baru untuk melompati gitu, karena untuk mencoba untuk menyambung jembatannya antara generasi yang sebelumnya sama generasi yang sekarang itu juga butuh effort yang lebih gitu. Dan kita hari ini adalah orang-orang yang memang sangat senang diburu dengan kecepatan gitu untuk melakukan kerja-kerja yang butuh waktu, terus butuh effort, lalu harus berbaik-baik pada orang yang lebih senior dan sebagainya. Ya kayaknya nggak ada waktu deh. Tapi ada satu masukan dari salah satu senior yang memang oke gitu. Ya kalau orang-orang tua itu kamu libatin pasti akan menghambat, karena mereka nantinya cuma akan bisa komentar terus malah menghambat kerjamu. Udah lewatin aja, kamu lakukan dulu, kalau udah ada pembuktiannya nanti baru jelasin ke mereka. Ya itu menarik sih, maksudnya ya udah lakukan gas-gas aja dulu, lalu setelahnya nanti baru diajak ngobrol. Ya, dari segi teknologi juga aku ngerasa bahwa pengaruh berpikir secara paralel dan seri itu sih. Kalau kita dulunya mungkin yang bisa dibilang sekarang mau masuk generasi tua lah ya, itu berpikir bahwa memang kalau udah ngerjain satu hal tuh kita fokus dulu ke situ gitu loh. Terus kalau generasi yang lebih tuanya sendiri, menurut kalian ada upaya nggak sih? Bagaimana komunikasinya antara generasi tua dan muda? Emang sekarang lagi intens juga sih. Yang generasi sebelum kita itu berusaha untuk menyamakan frekuensi, tapi nggak bisa karena mungkin ada yang sekat-sekat yang nggak bisa ditembus juga dengan generasi yang lebih dulu ya. Kalau menurutku ya ada gap gitu.
ada gap yang nggak bisa kita nafikan juga, bahwa itu yang membuat memang berbeda gitu, apalagi di konteks daerah ya. Tapi ada hal-hal yang ingin diselaraskan, maksudnya mencoba untuk wah kita beda nih, tapi bagaimana si perbedaan ini bisa bukan disatukan, beda tetap beda gitu, tapi bisa satu sama lain melihat perspektif atau sudut pandang yang berbeda pula. Iya, jalannya artinya sendiri-sendiri juga nggak masalah gitu dalam pandangan ya. Jalan dua-duanya. Iya, tapi jalan dua-duanya. Kalau menurut gue, kalau di serum pribadi sih udah nggak mikir jenjang usia gitu ya, udah nggak ada gap usia karena memang satu frekuensi aja sih, tujuannya sama, udah itu aja sih. Ada yang pengen dibawa gitu, ada yang pengen disampaikan, ya udah sama gitu. Even paling tua sampai yang paling muda sekalipun gitu, mereka udah nggak ngeliat lagi, oh umur lu sekian ya gitu. Tapi emang lu sama gua mau ke tujuan yang sama, sana. Udah lagi nggak ngomongin umurnya. Kadang itu yang muda lebih ngegap dibanding yang tua. Antara pemuda dan pemuda itu sulitlah disamakan pemikirannya. Ya kalau aku nambahin mungkin ya biasanya mungkin karena kalau yang teman-teman yang sebaya tuh spiritnya masih sama berapi-api semua dan masing-masing punya ego gitu. Akhirnya di satu poin juga sering kali nggak ketemu, seolah-olah berseberangan gitu, padahal nggak juga. Tapi karena ya yang terjadi seperti itu akhirnya ya wis, karena nggak ada komunikasi yang baik, ya tidak pernah ngobrol secara intens atau apapun, akhirnya terjadi gesekan gitu loh. Terus itu juga sih berpengaruh juga sama persepsi ataupun cara berpikir generasi muda sekarang gitu. Ada beberapa generasi muda menganggap bahwa antar kolektif ini dua aja gitu. Kalau nggak musuhan harus nyatu gitu, kesatuan dan kesatuan gitu kan. Pas kita generasi mudanya kan, nilai yang kita yakini itu adalah antar ruang ataupun antar komunitas itu sebenarnya silahkan dengan kesibukan, dengan keyakinan, dengan hak, dengan kerusuhannya masing-masing. Malah kalau kami sih percaya harus, kemarin juga sempat diskusi soal ini, harus ada persaingan sih di antara kolektif itu gitu. Kemarin sempat diskusi gitu kan, yang generasi kami sama yang muda-muda gitu kan. Yang muda-muda menganggap ya harus respect gitu. Karena respect ya silaturahmi tadi itu aja. Takutnya terjebak sama bahasa respect tadi gitu loh. Betul. Respect ini harus respect gitu, agak absurd kan, respect itu bentuknya apa sih gitu, respect, nah gitu. Jadi kami malah menyarankan untuk harus ada persaingan di antara kolektif, itu yang membuat yang regenerasinya itu jadi punya semangat gitu, semangat untuk menyaingi kolektif lain gitu. Nah, mungkin dari Sanggar Anak Akar bisa share sudut pandang untuk antisipasi konflik yang dari tadi kita bicarain. Sanggar mengaplikasikan ada ruang pleno di situ, terus ada ruang dulu Dewan Koordinasi Anak. Artinya kenapa gap itu nggak muncul gitu sebenarnya, karena ruang-ruang dialog itu cukup banyak yang diaplikasikan di Sanggar. Jadi ketika misalnya dalam 1 bulan kita berinteraksi, ada saatnya kita di dalam kelas belajar disiplin dan lain-lain, ada saatnya kita berkomunitas, ada saatnya jam-jam kebersamaan dan lain-lain. Di dalam satu komunitas yang orangnya banyak begitu, pasti 1-2 ada anak yang nggak disiplin, cuek, selengean, nah kayak gitu ada. Misalnya kayak pleno bulanan, semua anggota di Sanggar Akar itu bisa maki-maki antar individu ketika dia ngalami persoalan yang sangat membuat dia emosi ya. Misalnya itu momen-momen yang dinanti-nanti si anggota itu. Ketika udah kelar pleno, ya udah fine, kita kembali lagi, kita coba berusaha untuk berubah dan lain-lain. Dan uniknya lagi, Sanggar Anak Akar atau rektor tidak bisa mengambil keputusan sewenang-wenang tanpa ada musyawarah dengan Dewan Koordinasi Anak. Apalagi keputusan itu menyangkut kehidupan anak-anak di komunitas. Aku pikir itu kenapa tidak terjadi gap antar regenerasi di Sanggar. Artinya ada ruang penyelesaian yang mampu mengembalikan situasi ke normal lagi. Ditambah lagi nih Kak, kita di Sanggar setiap tahunnya nulis yang namanya refleksi diri. Itu seru banget. Jadi setiap anak yang terlibat sebagai peserta didik atau orang dewasa yang sebagai pengurus atau fasilitator memang diharuskan dan diwajibkan untuk menulis refleksi diri ini. Jadi kita memang berkaca, kita melihat diri kita sebagai individu. Kalau misalkan tadi di forum pleno, memang kita mau mengkritik orang di situ, lalu kita juga mau ngeluarin unek-unek kita untuk komunitas. Nah, kalau untuk direfleksi diri ini, kita serunya adalah berkaca benar-benar buat diri sendiri. Jadi ngomongin kolektif sebenarnya juga dari setiap individu harus berkaca lagi ya ke diri sendiri, karena pada akhirnya tiap individu mencerminkan kolektifnya juga. Luar biasa, inspiring. Nah, saking fokusnya ngobrol sampai lupa makan kita. Ayo loh, makan, monggo.